Fungsi strategi pemasaran diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menambah motivasi guna mencapai target masa depan. Strategi pemasaran dibuat untuk membuat orang-orang yang duduk di lingkaran manajemen sebuah perusahaan menjadi lebih bersemangat dalam mencapai target. Hal ini sangat diperlukan untuk menjaga kelangsungan perusahaan di masa mendatang. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dalam koordinasi pemasaran. Setiap perusahaan pasti memiliki strategi pemasaran tersendiri. Strategi pemasaran ini berfungsi untuk mengatur arah jalannya perusahaan sehingga membentuk tim koordinasi yang lebih efektif dan tepat sasaran. Yang ketiga, merumuskan dan membuat tujuan perusahaan. Biasanya, perusahaan akan membuat tujuan secara berjenjang, yaitu jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Adanya strategi pemasaran akan membantu perusahaan untuk merumuskan apa saja yang menjadi tujuannya. Rumusan tujuan perusahaan untuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjang akan lebih jelas dilihat karena adanya strategi pemasaran. Yang keempat, pengawasan pada aktivitas pemasaran. Dengan adanya strategi pemasaran, maka perusahaan akan memiliki standar prestasi kerja para anggotanya. Dengan begitu, pengawasan kegiatan para anggota akan lebih mudah dipantau untuk mendapatkan mutu dan kualitas kerja yang efektif. Kunci utama konsep pemasaran dan marketing strategy adalah mencapai kepuasan pelanggan. Pada dasarnya, tujuan akhir dari marketing atau pemasaran itu tetap akan bermuara pada tercapainya kepuasan konsumen. Berikut ini adalah konsep-konsep dalam menjalankan strategi pemasaran. Yang pertama, segmentasi pasar. Perilaku konsumen tidaklah sama. Masing-masing memiliki selera dan kebiasaan yang berbeda. Untuk itulah, perlu adanya pembuatan klasifikasi atau segmen target pasar yang akan disasar. Dari target market yang masih heterogen, harus dirumuskan untuk menjadi target yang homogen. Yang kedua, market positioning. Tidak ada perusahaan yang bisa menguasai seluruh pasar. Untuk itulah, perusahaan harus mempunyai pola spesifik untuk mendapatkan posisi kuat dalam pasar, yaitu dengan memilih segmen yang paling menguntungkan. Dengan memilih pasar yang tepat, maka nilai penjualan akan menjadi lebih baik. Yang ketiga, market entry strategy adalah strategi perusahaan untuk bisa masuk pada segmen pasar tertentu. Konsep ini bisa dilakukan dengan melalui 3 cara, yaitu membeli perusahaan dari orang lain, pengembangan dalam perusahaan, atau dengan menjalin kerjasama produktif dengan perusahaan lainnya. Yang keempat, strategi pada marketing mix. Marketing mix adalah kumpulan dari beberapa variabel yang telah digunakan perusahaan untuk mempengaruhi konsumen. Variabel tersebut antara lain adalah produk, harga, tempat, promosi, tingkat partisipasi, proses, psikologi konsumen. Yang kelima, timing strategy atau waktu yang tepat. Agar strategi pemasaran yang dibuat bisa berjalan dengan efektif dan menghasilkan output yang memuaskan, maka perusahaan harus tahu kapan waktu yang tepat untuk menjalankannya. Perusahaan perlu melakukan berbagai persiapan yang baik di bidang produksi dan menentukan waktu yang tepat untuk mendistribusikan produk ke pasar. Setelah memahami pengertian strategi pemasaran dengan baik dan melakukan analisis, maka saatnya menentukan ke dalam strategi yang cocok. Ada beberapa contoh strategi pemasaran yang sering digunakan dan dapat diterapkan, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, promosi melalui media sosial. Pada era teknologi digital internet, menjadikan siapapun dapat melakukan promosi produk jualannya semudah memposting status di media sosial. Berpromosi di media sosial juga merupakan strategi yang baik, mengingat media sosial mempunyai pengaruh yang tinggi, besar, dan signifikan untuk berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Yang kedua, partnership atau kerjasama. Metode strategi pemasaran partnership atau kerjasama ini dapat dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan para influencer, YouTuber, selebgram, ataupun selebriti ternama. Strategi ini banyak digunakan oleh perusahaan, sebab tergolong efektif untuk mempromosikan barang baru ke masyarakat. Para influencer yang dipekerjakan dalam kerjasama ini biasanya memiliki jumlah pengikut media sosial yang sangat banyak, sekaligus mempunyai kemampuan signifikan untuk mempengaruhi mereka saat merekomendasikan sebuah produk. Yang ketiga, diskon soft opening. Metode ini cocok dipakai dengan cara memberikan diskon potongan harga atau one get one untuk setiap produk yang dibeli oleh konsumen pada hari pembukaan toko. Yang keempat, terlibat kegiatan amal atau sponsorship.
Mempromosikan produk baru ke masyarakat melalui kegiatan amal dapat menumbuhkan kesan positif yang kuat terhadap sebuah produk. Masyarakat saat ini pun sangat peduli pada hal-hal positif seperti kegiatan berupa kepedulian sosial. Yang kelima, mempertahankan loyalitas pelanggan lama. Strategi pemasaran memang tidak seharusnya difokuskan kepada konsumen-konsumen baru saja. Strategi pemasaran bisa dilakukan dengan memberikan bonus untuk pelanggan lama. Hal ini penting dilakukan karena pelanggan lama adalah konsumen yang loyal terhadap sebuah produk. Dengan semakin banyaknya konsumen berlangganan pada sebuah perusahaan, maka akan semakin besar potensi bisnis perusahaan tersebut bertahan secara berkelanjutan.